Untuk menghadapi gangguan jin, memang Rasulullah ini pernah terkena sihir 4 hari. Rasulullah pernah terkena sihir 4 hari, dan itu juga tahu letak sihirnya itu diberitahu oleh malaikat Jibril itu. Nah, itu di sumur. Nah, makanya yang pertama memang perlu kita istikharah, minta sama Allah ya di mana letak sihir itu. Ya, jadi di mana letak sihir terus nanti ada waktu, nanti Allah akan kabulkan doa kita ya dengan tidak sengaja. Ya, saya pernah suatu saat saya ngisi kajian, tiba-tiba kaku badan saya, gelap semuanya, padahal saya bicara kesehatan. Akhirnya dari masjid saya digotong, nggak bisa bergerak sama sekali, nggak bisa bergerak sama sekali. Padahal bab tentang waktu itu tentang kesehatan mulut, ya, bicara tentang kesehatan mulut dalam kajian Atibun Nabawi. Nah, tiba-tiba kaku semuanya, badan digotong masuk. Nah, saya hanya berdoa kepada Allah di mana letak sihir kalau misalnya ada sihir. Nah, ternyata satu saat Allah berikan hujan, rumah saya jebol. Ya, perpustakaan saya semuanya hancur, basah. Nah, akhirnya mau tidak mau rumah harus direnovasi. Nah, pada saat dibongkar, ternyata di depan pintu rumah saya itu ditemukan ya botol, di dalamnya itu ada tulisan macam-macam, dibungkus kain kafan segala macam, dibuntel. Jadi setiap orang pasti ngelewatin itu. Padahal logikanya tangga itu saya yang buat, nggak mungkin saya kasih itu. Tapi ternyata ada. Nah, setelah itu di ini kan, ya alhamdulillah Allah berikan luar biasa perubahan. Nah, makanya kuncinya adalah satu, minta full kepada Allah. Ya, jangan kita pusing kapan sembuhnya. Tugas kita adalah ikhtiar. Ya, tugas kita adalah ikhtiar. Jin itu semakin kita cuekin dia semakin lemah. Semakin kita pikirin pusing dia semakin kuat. Ya, makanya banyak sebagian besar pasien yang Allah berikan kesembuhan karena dia bisa mengalihkan pikirannya. Ingat, kesembuhan itu 75% adalah spiritual kita, keyakinan kita. Jadi, kalau setiap malam ini jangan-jangan saya nanti nggak bisa dihilangkan. Insya Allah malam ini saya tidur nyenyak. Ya, sekarang ada di perut misalnya ini, nggak usah pusing-pusing. Yang penting tugas kita ikhtiar. Jadi semua lini yang mau kita lakukan minta kepada Allah. Ya, contoh bacakan yang tadi yang saya katakan, ya, berniat-niatkan baik kepada Allah. Nah, usapkan misalnya di kepala, di lama, di perut, di lama, digosok terus semuanya, dan jangan pernah lepas dari wudhu. Ya, para ulama itu selalu menjaga wudhunya. Batal sedikit dia berwudhu, batal sedikit berwudhu, dan manja sama Allah. Ini saya selalu sampaikan kepada seluruh jamaah, manja sama Allah sehingga nanti lisan kita itu tajam. Nah, kenapa saya katakan manja sama Allah? Manfaatkan momen ketika kita sakit. Ya, coba lihat Rasulullah SAW ketika sendalnya putus saja dia berdoa kepada Allah, ya Allah izinkan aku memperbaiki sendal. Ketika beliau mau ke pasar membeli sesuatu, dia minta izin dulu kepada Allah, ya Allah izinkan saya untuk ke pasar. Nah, kalau kita bisa setiap aktivitas, misalnya kita mau berangkat kerja, ya Allah izinkan saya untuk berangkat kerja. Nanti tempat kerja kan, ya Allah izinkan saya untuk melakukan aktivitas ini supaya berkah. Nah, setiap hari kita lakukan ini, kita sudah manja sama Allah. Apa kata Allah? Maka penghuni langit pasti akan manja dengan kalian. Maka tidak akan bisa bertahan di dalam tubuh kalian makhluk yang Allah murkai, yang Allah tidak suka kepada dia, karena penghuni langit cinta kepada kalian. Nah, maka saya katakan kalau kita sudah manja sama Allah, belum minta dikasih sama Allah. Ya, jadi coba itu benahi. Yang kedua, PR-nya adalah coba muhasabah diri. Muhasabah diri, mana pintu yang menyebabkan jin itu masih masuk? Apakah pintu kesedihan? Ya, apakah pintu kegembiraan? Kita sering terlalu gembira segala macam atau terlalu sedih. Karena ada sebagian pasien itu 2 tahun kita rukyah nggak sembuh-sembuh, akhirnya diajak curhat, setelah curhat rukyah udah nggak sembuh, udah nggak ada gangguan lagi. Saya pernah bertanya ketika ada seorang syekh datang ke Indonesia. Saya katakan, ya syekh, saya merukyah pasien itu 2 tahun baru Allah berikan kesembuhan. Apa kata syekh tersebut? Ya akhi, itu belum seberapa. Saya merukyah orang 7 tahun baru sembuh. Kenapa? Padahal ketika syekh itu datang ke Indonesia merukyah orang yang lama, Allah cepatkan kesembuhannya. Tapi kata beliau, saya pernah merukyah 7 tahun baru sembuh. Kenapa? Karena kesembuhan itu bukan haknya kita. Nah, ingat sebagaimana ulama mengatakan, ya, bisa jadi orang yang berdoa, orang yang sakit itu doanya belum diijabah karena masih ada benteng kemaksiatan. Atau bisa jadi orang yang merukyah tadi masih belum dikabulkan doanya karena yang membacakan tadi bermaksiat kepada Allah. Maka bertobatlah kalian berdua sehingga Allah angkat semuanya ke penyakit tersebut. Ya. Nah, terus yang ketiga, bacakan di zaitun.
Ya, zaitun ini syaitan takut. Ya, termasuk beberapa sunnah-sunnah itu yang syaitan memang takut. Nah, jadikan dia selalu sebagai pelembab. Jadi body lotion. Bacakan, dan ibu yang baca berharap penuh kepada Allah. Bacanya jangan tanggung-tanggung, mintanya jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, sembuhkan aku, tapi ambar. Ya, ini nggak apa-apa saya sambil kisah. Nggak apa-apa. Nanti terlalu banyak, kasihan dokter Dian. Ya, ada seorang pengusaha besar dari Yaman. Dia terkena sakit stroke. Ini selalu saya ceritakan, cuma di majelis ini belum saya ceritakan. Sakit stroke-nya ini dahsyat, hanya kepalanya saja yang bisa bergerak, badannya tidak bergerak. Dia menyuruh ajudannya, saya pengen umroh, saya pengen datang ke sana, tolong lobby bagaimana caranya supaya bisa bawa tempat tidur untuk bisa umroh. Akhirnya dilobilah sama ajudannya, bla bla bla, dapat kabar, alhamdulillah Allah mudahkan kita bisa berangkat umroh. Berangkatlah umroh, singkat cerita. Karena kalau dipanjangin ceritanya selesai untuk cerita ini saja. Ya, sampai di depan Masjidil Haram, dalam keadaan di kursi di tempat tidur yang ada rodanya, dia berdoa karena tidak bisa menggerakkan tangan, tapi dia mengadahkan kepalanya mengarah Ka'bah. Apa kata beliau? Ya Allah, aku penuhi janjimu untuk datang ke rumahmu. Aku memohon kepadamu, keluar dari tempat ini aku sembuh, tinggalkan penyakit, atau keluar dari tempat ini aku wafat. Terus dia berdoa, dan sekelilingnya itu dokter, karena syaratnya harus didampingi dokter supaya tidak, ketika terjadi apa-apa gampang di atasnya. Dia berdoa dan meminta kepada Allah seperti itu, berikan aku kesembuhan dari keluar dari tempat ini, atau berikan aku setelah keluar dari tempat ini aku wafat. Akhirnya ketika dia baca dengan semangat yang luar biasa, nah suatu saat Allah lelahkan dia dan tertidur. Tertidur di tempat tidurnya di sekitar Ka'bah. Lalu tiba-tiba dia mendengar suara, sudah saatnya kakimu melangkah. Dalam mimpinya, sudah saatnya kakimu melangkah. Dan ini kisah diangkat oleh para dokter di Timur Tengah, dan ini kisah nyata. Tiba-tiba dia bangun, dia kaget dan coba melangkahkan kakinya, ternyata bisa, dia gerakkan badannya semuanya bisa. Akhirnya dia tawaf. Pertama kali tawaf, semua yang ada di sana, ajudannya, dokter, semuanya menangis, kaget melihatnya, dan tidak mungkin. Nah, jadi disinilah para ulama mengatakan ketika kita sakit, mintanya itu sungguh-sungguh sama Allah. Ya, mintanya kalau belum disembuhkan berarti ada sesuatu dalam doa kita. Ya, yang pasti semua doa itu diijabah oleh Allah. Ya, jadi jangan pernah maka manja sama Allah. Jadi insya Allah, ya, lakukan semua sunnah-sunnah yang baik yang harus kita lakukan semuanya. Jangan ada satu pun yang kecil kita tinggalkan. Ya, insya Allah. Jadi jangan tergantung. Jadi ketika kita ada gangguan itu, lepaskan pikiran kita ada ustadz yang meruqyah. Lepaskan pikiran kita ada teman dokter kita. Tapi ketika kita sakit, yang kebayang antara kita sama Allah. Ya, jadi apa? Doa kita sempurna. Doa kita sempurna, minta kepada Allah untuk kesempurnaan. Nah, disinilah akan Allah berikan ketajaman kepada doa-doa kita insya Allah.